Baik, Shalom Aleichem Besem Hamasiah. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Timothy Al-Awal. Sebelumnya saya ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022 untuk kita semua. Walaupun ini telat ya saya ucapkan, tetapi semoga semangat kita mendapatkan berkat kemuliaan Tuhan yang baru di tahun 2022 ini. Amin. Saya minta maaf karena juga saya jarang mengupload sesi pengajaran kita di channel ini berkaitan kamera HP saya sempat pecah. Itu sudah lama ya, sudah bulan-bulan lalu. Kalau kawan-kawan lihat postingan saya itu, banyak ada foto-foto yang bersifat buram, dan pengajaran saya juga seperti tidak dapat dibaca. Itu sangat saya sedihkan sekali ya. Sangat kecewa juga mungkin dari kawan-kawan. Ya seperti yang saya katakan, karena HP saya itu tadi pecah. Dan saya sedang berusaha meminjam HP kawan saya untuk membawa postingan baru, dan puji Tuhan, kawan saya yang tinggal dengan saya sementara ini, beliau meminjamkan saya HP dia, karena saya tidak mungkin akan membawa pengajaran tanpa ada. Seperti yang kawan-kawan lihat ya, kalau kita sedang belajar di sini kan saya selalu menampilkan buku apa yang saya rujuk, halaman berapa. Jadi sangat sulit lah bagi saya tanpa ada literatur yang mendukung, sehingga nantinya akan menjadi fitnah seperti itu. Nah, jadi sementara waktu ini saya menggunakan HP kawan saya, dan semoga jika Tuhan berkehendak, rencana saya jika tabungan saya pun juga cukup, saya akan membeli HP lagi. Insya Allah saya akan rajin untuk membawa postingan-postingan baru. Oke, sekarang lanjut. Tema kita hari ini adalah bukti adanya perbedaan jumlah kanun surah pra-Utsmani, dan juga ini akan sangat menarik sekali ya, karena kalau kawan-kawan lihat era dialog ini, banyak saudara muslim itu menunjukkan kekristenan maupun juga umat Yahudi telah mentakrifkan, memalsukan kitab sucinya akibat jumlah kanun. Umpamanya, mereka mengatakan bahwa wah, Alkitab Katolik itu ada 73. Wah, Alkitabnya Protestan itu ada 66 kanonnya. Sebenarnya kalau kita belajar dalam sejarah, kanon perjanjian lamanya Katolik dan Protestan itu tidak ada menjadi problem. Karena apa? Kanon yang digunakan Protestan itu mengacu kepada Masoretik, kanon yang digunakan oleh orang Yahudi tahun 69 Masehi. Kanon termuda sebelum Septuaginta, kanon tertua yang digunakan oleh orang Yahudi diaspora, dan itu juga digunakan oleh Gereja Ortodoks dan Gereja Katolik. Kalau Gereja Ortodoks menggunakan nama istilah Deuterokanonika Anagigos Komena, yang artinya layak dibaca, sedangkan Deuterokanonika artinya adalah kanon kedua, dan itu masuk dalam kanonnya Gereja Katolik. Nah, jadi itu tidak ada menjadi problem mengenai tentang perbedaan jumlah kanon itu hanya kesinambungan sejarah. Karena kami tidak mengenal Alkitab itu sebagai wahyu yang diturunkan dari surga seperti pemahaman Islam. Jadi, jangan salah sangka perbedaan kanon itu menjadi kontroversial yang keras. Walaupun memang gereja Protestan mengatakan bahwa itu adalah apokrif secara pemahaman keras, negatif. Dikatakan palsu, tidak seperti itu. Adapun gereja Protestan sekarang sudah mulai menyelisih kembali pemikiran mereka yang lama untuk menilai apakah Deuterokanonika itu dikatakan sebagai apokrif atau memang dia itu adalah kitab sejarah yang berkesinambungan. Itu tergantung bagaimana mereka menyikapi naskah-naskah yang digunakan oleh bapak-bapak gereja yang pernah mengutip itu, dan Alkitab yang khususnya pernah mengutip itu juga. Kita memang perlu akui bahwa kanon itu, baik itu kanon perjanjian lama dan perjanjian baru, itu terbelakang kanonnya. Tetapi penyebaran kitab-kitab itu dalam berupa surat-surat kiriman, baik itu surat-surat pengajaran dan juga surat-surat sastra, itu terkandung dan pernah dibaca, terkandung dalam naskah-naskah itu dan pernah dibaca oleh kalangan Yahudi dan kalangan orang-orang Kristen.
Jadi itu tidak menjadi problem, walaupun masih ada yang bersifat sektarianisme yang masih memperselisihkan itu. Terlebih lagi, terlepasnya gereja Protestan yang awalnya menolak kitab Deuterokanonika sempat konflik dengan gereja Katolik hanya karena pemahaman purgatorium ya. Walaupun gereja Ortodoks tidak memahami purgatorium dalam kitab Deuterokanonika. Itu tidak akan saya jelaskan lebih panjang lebar. Tapi saya akan menjelaskan perbedaan kanon untuk menjawab fitnah dari saudara Muslim dan khususnya apa tanggapan saya nantinya ketika membenturkan kembali dengan pandangan Islamologi. Nah, selain itu saya juga pernah menemukan bahwa ada problem di mana kawan Muslim juga pernah membenturkan antara beberapa cabang dari gereja Ortodoks itu dari yuridiksinya, kanonnya itu saling berbeda. Dan mereka, coba saya tampilkan dulu di sini ya supaya jelas. Seperti yang kawan-kawan lihat di sini, biasanya juga saudara Muslim memberi informasi bahwa kanon Alkitab dari arus Ortodoks mengalami perbedaan jumlah, seperti Syriac Version Bible 61, Greek Orthodox Bible 78, Protestan dan Katolik sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi saya tidak ulangi lagi. Greek Orthodox Bible 78, Ethiopic Bible 81, dan semuanya kawan-kawan bisa baca di sini ya. Lanjut kepada tanggapan, menanggapi hal tersebut, sebenarnya perbedaan jumlah kanon dari gereja tersebut bukan karena pertentangan atau perselisihan kekristenan, tetapi dasar kanon gereja karena memiliki 4 syarat. Dalam pengkanonan kitab suci itu ada beberapa syarat, khususnya yang telah dirumuskan oleh para bapak-bapak gereja, atau bisa dikatakan tabi'un dan tabi'un dalam pandangan Islam, pada ketetapan gereja awal. Itu memiliki 4 kriteria pengkanonan kitab suci. Yang pertama, kitab yang dikanonkan itu harus diuraikan oleh para rasul. Itu terdapat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu mengacu kepada rasul. Kawan-kawan langsung baca saja ya, karena kalau punya Alkitab silakan baca di rumah. Saya tidak akan menampilkan di sini. Yang kedua, syaratnya itu isinya bukan bersifat fiksi. Jadi harus bersifat otoriternya adalah faktual. Yang ketiga, ditulis oleh para penulis atau murid dari penulis. Itu dapat kita baca dalam kisah para Rasul 15 ayat 24, 2 Timotius pasal 2 ayat 3, bahwa ajaran lisan dan tertulis itu harus disampaikan oleh mereka yang mendengarkan ajaran Rasul. Itu bersifat dari muridnya para Rasul tersebut, yang kita kenal dengan bapak-bapak rasuli. Yang keempat, harus dibaca oleh pusat kepemimpinan eklesia selain di Antioquia. Dasarnya Kolose pasal 4 16. Ini khusus saya akan coba tampilkan di sini. Mengenai tadi yang poin yang ketiga itu ditulis oleh para penulis atau murid dari para penulis, itu juga berlaku dalam perjanjian lama untuk kita mengetahui kenapa kanon perjanjian lama itu panjang. Dari gereja tertentu, dari pandangan gereja Ortodoks arus yang lain juga berbeda dengan cara yuridiksi gereja Ortodoks yang lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, saya coba baca dalam Kolose pasal 4 ayat 16. Dalam Kolose 4 ayat 16 itu berbunyi, bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi yuridiksi atau gereja yang telah bersebar dari pusat gereja selain di Israel dan Antioquia, maka gereja yang ini melihat, bapak-bapak gereja juga melihat kanon itu harus dibaca dari wilayah-wilayah yang telah dibacakan oleh gereja lain. Nah, itulah menjadi syarat yang keempat. Dan ini menjadi prototipe kita melihat bagaimana kanon itu panjang dari gereja yang kita sebutkan tadi gereja Syriac Version Bible 61, Greek Orthodox Bible 78, Ethiopic Bible 81, karena mungkin kanon perjanjian lamanya yang panjang itu dari riwayat sejarah dan sastra mewakilkan dari satu jemaat, tetapi jemaat lain tidak, dan itu tidak dipermasalahkan kecuali Taurat dan juga Injil. Tidak dipermasalahkan kecuali Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil adalah fondasi bagaimana perjanjian lama, surat-suratnya itu berdasarkan informasi para nabi, meriwayatkan tentang Taurat, dan juga tulisan pastoral-pastoral gereja perjanjian baru menginformasikan tentang perjanjian baru yang adalah Injil itu sendiri, keempat Injil itu. Nanti saya akan jelaskan belakangan tentang masalah ini. Lalu cara kita menyikapi hal ini, ketetapan 4 syarat ini berlaku maka kitab itu dianggap kanon. Dari keempat yang sudah saya bacakan tadi. Biasanya perbedaan antara kanon Syriac, Koptik, Ethiopia, dan lain-lain terkendala dari nomor 4, kawan-kawan. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Seumpama panjangnya kanon Koptik lebih banyak daripada Syriac itu berlaku juga. Surat itu
dibaca sampai dan tidaknya. Seperti yang kita bacakan Kolose 4 ayat 16 tadi, tetapi gereja yang tidak memasukkannya dalam kanun kitab itu dimasukkan sebagai tradisi apostolik. Umpama nih, kalau gereja Koptik tadi itu 81, sisanya itu yang tidak sampai 81 dalam Syriac Version Bible 61 itu akan termasuk dalam The Apostolic Father. Kalau tidak dikatakan The Apostolic Father sebagai tradition of church, sebagai tradisi gereja. Ingat kawan-kawan, gereja mengenal tradisi. Artinya ajaran yang diteruskan tanpa putus yang bersifat lisan dan tertulis. Silakan baca 2 Tesalonika 2:15. Itu yang dikatakan prima scriptura dalam iman gereja Ortodoks dan gereja Katolik yang fleksibel menerima surat-surat ini dan juga tulisan bapak-bapak gereja yang dulunya tulisan bapak-bapak gereja pernah masuk dalam kanun perjanjian baru. Itu kalau saya tidak salah dalam kodeksnya Kodeksnya Alexandrinus. Perjanjian baru pernah masukkan surat Barnabas. Nah, mungkin saja tulisan bapak gereja itu dalam Ethiopic Bible 81 itu pernah memasukkan itu juga. Greek Orthodox Bible memasukkan itu dalam kanon yang 78. Tapi yang lebih kental dalam Greek Orthodox Bible yang 78 ini lebih mengacu kepada kanon panjang dari Septuagint, sedangkan gereja Katolik menggunakan Vulgata yang menyelisih terjemahan-terjemahan itu yang dibatasi oleh Santo Jerome. Nah, itu tidak menjadi masalah apakah itu tidak sama perbedaan kanonnya. Karena saya katakan tadi, kanon itu lebih mengacu kepada liturgi gereja. Liturgi gereja harus ada 3 bacaan dalam gereja pada waktu itu. Yang pertama adalah perjanjian lama yang mengacu kepada Taurat ataupun tulisan para nabi. Yang kedua mengacu kepada surat-surat pastoral gereja, jemaat lah atau eklesia. Nah, yang ketiga ini adalah bacaan Injil. Ini sangat selaras dalam pandangan Ezra. Saya lupa dalam ayatnya berapa yang mengatakan bahwa mereka membacakan Taurat dan juga para nabi ketika menghadapi liturgi. Nanti saya akan cari ayatnya. Tapi ada problem lain lagi. Biasanya saudara Muslim akan mengutip pandangan gereja Ethiopia yang pernah memasukkan tulisan kitab Henok. Saya coba jelaskan di sini. Mengenai gereja Ethiopia menentang syarat kedua, ini mungkin pandangan saudara Muslim ya, yang mengatakan bahwa gereja Ethiopia itu memasukkan sebagai kanon Anagikos Komena atau Deuterokanonikanya gereja Ortodoks Ethiopia mengacu kepada kitab yang saya sebutkan tadi, kitab Henok dan juga kitab Yobel. Sebenarnya gereja Ethiopia, saya jelaskan di sini, sebenarnya gereja Ethiopia memasukkan bukan sebagai liturgi, karena dasarnya kanon Alkitab dijadikan rujukan dalam bacaan liturgi, itu saya jelaskan sebelumnya. Dan gereja Ethiopia hanya menjadikannya sebagai sastra Yudaisme yang dijadikan poin saja, bukan sebagai dasar yang bersifat itu adalah kitab suci. Makanya Anagikos Komena artinya adalah layak dibaca, bukan sebagai rujukan, itu sebagai rujukan yang sifatnya otoriter. Ya sama lah, Islam juga pernah mengenal yang namanya hadis hasan, hadis sahih, hadis doif, hadis matru. Itu kalau saya tidak salah ya, ada beberapa kriteria jenjang-jenjangnya. Ya seperti itu juga kitab-kitab ini yang kami imani sebagai kitab suci kami. Begitu juga dalam pandangan gereja Ethiopia memandang kitab Henok dan juga kitab Yobel. Nah, contoh yang kita ambil di sini, Yudas 1 ayat 14, peperangan Michael dan iblis akan mayat Musa dalam Yudas 1 ayat 9. Karena mereka melihat ini poinnya ada dalam kitab Henok, maka mereka ambil sebagai poin saja. Karena Paulus sendiri dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 28, Paulus menggunakan poin pujangga-punjangga yang membenarkan bahwa hikmat Tuhan menjadikan alam semesta itu. Tapi bukan berarti Paulus mengambil ajaran pujangga-pujangga yang berpaham filsafat Helenisme. Tidak seperti itu, karena dia hanya mengambil poin kesamaan saja. Nah, saat itu tetapi tidak mengklaim itu sebagai kitab kanon. Itu sudah saya jelaskan tadi. Sedangkan gereja Ethiopia memasukkan kitab Henok dan Yobel karena poin tadi, seperti yang telah dicontohkan Rasul Paulus, menjadi standar perbandingan sastra Ibrani dalam PB. Jadi itu akan nampak sekali kalau seandainya kita pergi ke gereja ya.
Mereka, kalau gereja Katolik sudah mengatakan Deuterokanonika untuk dibacakan bagian liturgi, karena ada 3 bacaan. Kalau gereja Ortodoks itu ada penyelisihannya, walaupun itu sudah masuk dalam kitab suci, karena sifatnya ekstra kanonika, yang bukan protokanonika, dan dia akan membacakan itu dalam bagian liturgi gereja, yang mana bacaan pertama, bacaan kedua, lalu bacaan Injil. Nah, itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin kawan-kawan juga akan mengatakan, tapi kan Konsili Kartago sudah menetapkan kanon. Iya, Konsili Kartago sudah menetapkan kanon, itu setelah eranya perskisma gereja. Kita harus tahu, gereja pernah pecah juga pada tahun 451 atau 457. Itu antara gereja arus timur dengan arus timur tengah pernah pecah juga. Jadi akan sulit sekali konsili akan menyatukan mereka karena mereka sudah pecah. Tapi pada dasarnya kanon-kanon kitab suci mereka tidak masuk dalam kanon Alkitab, itu akan masuk kanon tradisi suci. Itu menariknya. Nah, sekarang mari kita coba perbandingkan dengan Islam. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Quran pernah mengalami perbedaan kanon yang sekarang berjumlah 114? Jawabannya ya. Mari kita lihat rujukan yang saya gunakan di sini. Nah, sekarang saya menggunakan tulisan yang berjudul Studi Al-Quran Komprehensif, atau dalam judul aslinya Al-Itqan fil Ulumul Quran, karya fenomenal Imam Jalaluddin Asyuti jilid pertama dan jilid kedua. Tulisan ini berasal pada abad sekitar 10 Hijriah ya. Karena ini ditulis tahun 849 Hijriah dan wafat beliau itu 911 Hijriah. Dari politik Imam Suyuti hidup pada masa daulah kekuasaan Mamalik, Bujiyah atau Jaraksyah. Pertama itu informasi dari Imam Suyuti bahwa jumlah surah Ibnu Mas'ud 111 surah. Nah, di dalam halaman 270, Imam Asyuti mengatakan Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surah saja karena tidak ditulis di dalamnya Al-Mu'awwidzatain, yang artinya surat Al-Falaq dan surah Al-Nas, 2 surah terakhir dalam Al-Quran. Dari buku yang sama, halaman 319, Ibnu Mas'ud mengingkari keberadaan surah Al-Fatihah dan Mu'awwidzatain, yang artinya surah Al-Falaq dan surah Al-Nas merupakan bagian dari Al-Quran. Ini riwayat dari Imam Fakhruddin. Kawan-kawan bisa baca di sini. Ini sangat sulit karena jika tidak menganggap bahwa periwayatan secara mutawatir telah terjadi pada masa sahabat dan itu termasuk dari Al-Quran, maka yang mengingkarinya adalah kafir. Tetapi yang perlu kita ketahui, bukankah Ibnu Mas'ud pernah dipilih oleh Nabi Muhammad dalam riwayat hadis sebagai orang yang terpelajar dalam Al-Quran untuk menjadi contoh umat-umat muslim belajar dengan dia. Dia yang pertama kali disebut, bahkan dikatakan orang yang paling hafal Al-Quran. Contohnya saya akan tunjukkan di sini berdasarkan riwayat Sahih Muslim. Mereka menyebut Abdullah bin Mas'ud di hadapan Abdullah bin Awar. Maka Abdullah bin Awar berkata, itu adalah laki-laki yang selalu aku suka. Setelah ia mendengar Rasulullah berkata, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Dari Ibnu Mas'ud. Setelah itu dikatakan Salim, Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'b, dan Mu'adz bin Jahal. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Sahih Bukhari. Dan beliau bersabda, yaitu Nabi Muhammad, belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abu Hudzaifah, Ubay bin Ka'b. Jadi ada 4 orang yang disebutkan di sini. Sekalipun urutannya berbeda, hanya Ibnu Mas'ud yang disebut orang yang pertama kali. Agar saudara muslim pada waktu itu, pada zaman sahabat Nabi Muhammad, belajar kepada Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Salim, dan sebagainya. Dan menariknya, Islam reformis yang disuarakan oleh Profesor Munim Syiri mengakui kisah ini. Saya akan tampilkan video beliau di sini ya. Yang kedua adalah 2 Mu'awwidzatain itu, surat ke-14 dan surat ke-13. Itu juga tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Jadi itu ada 3 surat yang dianggap bermasalah karena tidak ada dalam satu kodeks gitu. Tapi memang dijelaskan oleh para ulama belakangan bahwa ya ngapain perlu ada surah Al-Fatihah, kan surah Al-Fatihah sudah hafal semua kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kan semacam jawaban apologetik ya. Sekarang kita lanjut. Saya rasa jelas ya. Jumlah 116 milik Ubay bin Ka'b yang ini tidak juga ada saya akan lanjut dari Al-Quran fil Ulumul Quran Rasman Utsmani.
Dikatakan di sini Al-Qadi Abu Bakar berkata tidak terdapat riwayat yang sahih darinya bahwa dia itu bukan merupakan Al-Quran dan tidak diketahui darinya hal ini dan hanya menghapus dan membuang dari mushafnya sebagai pengingkaran terhadap penulisannya, bukan mengkira sebagai Al-Quran. Dijelaskan yang kasih warna kuning di sini karena yang wajib baginya adalah tidak menulis apapun ke dalam mushaf kecuali atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia tidak mendapati beliau menyuruh demikian atau menulis seperti itu. Jadi menurut Ibnu Mas'ud, Rasulullah tidak pernah memberitahukan kepadanya untuk memasukkan ayat-ayat tadi atau memasukkan Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan surah Al-Fatihah masuk dalam kanon Al-Quran. Masih dari halaman yang sama 319, Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam Ziyatul Musnad. Demikian juga Tabrani dan Ibnu Mardawayh dari Jalul Amash dari Abu Ishaq dari Abdurrahman bin Yazid An-Naqai bahwa dia berkata Abdullah bin Mas'ud menghapus Al-Mu'awwidzatain dari mushaf-mushafnya dan dia berkata keduanya bukan merupakan bagian dari kitab Allah. Jadi menurut beliau, tiga tadi bukan dari kitabullah. Jadi kawan-kawan saudara muslim yang mengatakan mengontraskan antara gereja ortodoks dan gereja ortodoks lain atau mengkontraskan gereja Protestan dan Katolik, silakan pandang lagi bagaimana pengalaman sebelum Utsmani membakar Al-Quran, sebelum memberi tindakan penyeragaman Al-Quran. Ternyata para sahabat yang telah dipilih Nabi Muhammad juga pernah berselisih. Bahkan nanti saya akan tunjukkan bahwa mereka juga sempat ada kontras serangan fisik pada waktu itu. Diriwayatkan dari halaman selanjutnya, halaman 320, Ibnu Qutaibah berkata dalam Musyaikul Quran, Ibnu Mas'ud menyangka bahwa Al-Mu'awwidzatain, Al-Falaq dan surah An-Nas itu bukan termasuk Al-Quran karena dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan keduanya, yaitu kedua surat ini untuk Hasan dan Husain, yaitu cucu Nabi. Jadi dia mengatakan ini adalah doa Nabi yang adalah manusia, adalah kalamul Nabi, perkataan Nabi yang adalah makhluk dan bukan perkataan ghairul makhluk atau perkataan Allah yang ghairul makhluk itu. Lanjut pembahasan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan 116 surah yang tidak ada lagi dalam Al-Quran saat ini. Nah, menurut Al-Iqan fil Ulumul Quran, Mushaf Ubay terdapat 116 surah. Karena ia menulis di akhir mushaf itu dua surat lagi, yaitu surat Al-Haf dan surah Al-Qala atau surah Al-Hafdu dan surah Al-Qadu. Dan menariknya itu juga pernah disampaikan dalam tulisannya Arthur Jeffrey, Material for the History of the Text of the Quran. Itu adalah kumpulan periwayat hadis Abu Daud yang masih menyimpan naskah-naskah Quran, riwayat-riwayat Quran yang terselamatkan. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya juga pernah memposting ini dalam sebuah pertanyaan apakah surah itu pernah ada diriwayatkan, sekalipun itu tidak termasuk dalam Al-Quran. Dan menariknya, tanggapan ini pernah direspon oleh kawan saya dari salah satu pandangan Muslim yang mengatakan memang surah Al-Quran itu tidak ada lagi, tetapi bacaannya masih ada dan pernah dibacakan oleh mazhab Hanafi. Saya masih penasaran apakah itu benar atau tidak, karena beliau tidak memberikan penjelasan yang lebih detail dalam hal ini. Foto ini juga saya dapatkan dari penjelasan Dr. Bernie Power yang pernah diterjemahkan oleh Pak Deki Ngandas. Nah, dua surat yang lain yang tidak ada di Quran itu pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya, sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi dua surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada dua ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa dan dhat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang dua surat yang hilang dalam Al-Quran. The two lost
chapters of the Quran. Jadi 2 surat yang hilang dari Quran. Memang ya nakal-nakal teman-teman di sini. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan 2 surat hilang, mereka cari. Kira-kira gimana sih bunyinya gitu. Buku baru. Nah, ini adalah perbedaan surah yang terakhir dari Khawarij Ma'iyuniyah yang berjumlah 115 surah. Saya kurang tahu apakah aliran ini masih berpaham ekstrim mengatakan salah satu surah dalam Al-Quran ini tidak ada lagi, atau mereka memasukkan itu dalam Al-Quran tetapi tidak menganggap itu sebagai otoritas Al-Quran. Tapi ini yang berdasarkan informasi yang saya dapatkan dalam literatur Muslim. Saya menggunakan 2 pendapat dari Profesor Dr. Ki Haji Sahilun An-Nazir, Pemikiran Kalam Teologis Islam, dan yang kedua dari Profesor Dr. Imam Muhammad Abu Zohra, Aliran Politik dan Akidah dalam Islam. Apa pendapat mereka? Mari kita saksikan berikut ini. Menurut Profesor Ki Haji Sahilun An-Nazir, halaman 138, adapun aliran Khawarij yang radikal antara lain aliran Ajaridah. Ini berbeda ya dengan nama yang tadi. Mereka mengingkari surah Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran, menganggapnya hanya merupakan dongeng belaka. Mereka berpendapat bahwa tidak layak terdapat kisah cinta dalam Al-Quran. Itu menurut beliau. Sekarang kita lihat berdasarkan pandangan Imam Muhammad Abu Zohra yang berbeda lagi kisahnya. Nah, ini pandangan dari aliran Ma'iyuniyah, Khawarij juga. Dikatakan bahwa menurut suatu sumber, mereka juga mengingkari keberadaan surah Yusuf dalam Al-Quran dan tidak mengakuinya sebagai bagian dari Al-Quran karena menurut pendapat mereka surah itu berisi kisah porno. Itu berdasarkan Imam Muhammad Abu Zohra. Menarik ya, karena biasa saudara muslim juga mengatakan Alkitab penuh porno, tapi pandangan Khawarij ini sudah mau menjadi Islam yang kedua. Islam yang kedua, karena Islam yang pertama mengatakan Alkitab penuh kisah porno. Islam yang kedua ini kembarannya mengatakan Al-Quran pernah mengisahkan kisah porno. Tapi saya tidak mau lebih mendalami tentang itu, karena saya tidak suka yang bersifat polemik dalam hal pembahasan yang bersifat menjelekkan. Tapi saya yang membacakan apa yang disampaikan oleh Profesor Imam Muhammad Abu Zohra saja. Nah, selain perbedaan jumlah surah, banyak saudara muslim mengatakan Allah menjaga kitabnya. Padahal ayatul rojim dulunya ada tetapi pernah hilang. Menurut Al-Iqan fil Ulumul Quran dan juga berdasarkan riwayat hadis. Nah, bagaimana pendapat Imam Jalaluddin As-Suyuti menanggapi ayatul rojim? Karena menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti ada 2 versi surah itu yang masih terhafal. Ada 2 versi. Di sini dijelaskan surat Al-Ahzab itu dibaca pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 200 ayat. Jadi menurut pandangan ayatul rojim itu termasuk dalam surah Al-Ahzab. Ketika Utsman menulis mushaf, dia tidak menuliskannya kecuali seperti yang ada sekarang, yaitu tidak adanya ayatul rojim dalam surah Al-Ahzab. Dia berkata, Ismail bin Jafar bercerita kepada kami dari Al-Mubarak bin Fadalah, dari Ashim bin Abdul Nujud, dan Isrin bin Hubais, bahwa dia berkata, Ubay bin Ka'ab bercerita kepadaku, seberapa banyak kamu menghitung surat Al-Ahzab? Aku berkata 72 ayat atau 73 ayat. Dia berkata, dahulu surat ini sama dengan surat Al-Baqarah, dan dahulu kami membaca ayatul rojim di dalamnya. Jadi menurut pandangan Ubay bin Ka'ab, ayatul rojim termasuk dalam surah Al-Ahzab. Tetapi sekarang tidak ada lagi. Berbunyi di sini, lelaki dewasa dan perempuan dewasa jika keduanya berzinah, maka rajamlah mereka berdua sebagai hukuman dari Allah, dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tetapi ada versi yang berbeda dengan kalimat tersebut, sehingga tidak lagi masuk dalam Al-Quran. Karena kita ketahui ya, ayatul rojim pernah dimakan oleh hewan yang bisa dikatakan sebagai kambing. Tapi ada yang mengatakan itu rayap. Tapi yang jelas teksnya adalah dajin. Apakah itu rayap atau kambing, itu menjadi perselisihan. Nah, ini yang versi berbeda lagi nih. Dia berkata, Abdullah bin Sa'id bercerita kepada kami dari Laits, dari Qaib bin Zaid, dari Said bin Abi Hilal, dan Marwah bin Utsman. Sampai dikatakan bahwa Rasulullah telah membacakan ayatul rojim kepada kami. Laki-laki dan perempuan dewasa itu, rajamlah keduanya karena kenikmatan yang telah mereka nikmati. Berbeda dengan ayat yang tadi dikatakan
laki-laki dewasa dan perempuan dewasa jika keduanya berzinah maka rajamlah mereka berdua sebagai hukum dari Allah. Sedangkan versi dari Abdullah sampai Rasulullah, Abdullah bin Solih, laki-laki dan perempuan dewasa itu rajamlah keduanya karena kenikmatan yang telah mereka nikmati. Sehingga surah Al-Ahzab yang mengandung surah ayatul rajim tidak lagi menjadi bagian Al-Quran karena Al-Quran sudah menetapkan hukuman berzinah itu cambuk, hukum cambuk. Tapi menariknya dalam Al-Itqan ini ada dua versi lagi. Dikatakan bahwa ayatnya dihapus bacaannya, bukan hukumannya. Tetapi ada versi yang mengatakan bahwa keduanya walaupun sudah dihapus, hukumannya tidak lagi berlaku. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sahabat Nabi Muhammad yang ditunjuk Nabi Muhammad sendiri tidak protes karena mushafnya dibakar oleh Utsman bin Naufal hanya karena dia sebagai khalifah pada waktu itu? Ini menarik. Karena apa? Karena kita sudah mempelajari kanon-kanon yang disusun oleh para sahabat Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan juga yang diwakilkan oleh Khawarij, kalangan Khawarij. Dan juga pasti sahabat-sahabat lain juga ada perbedaan kanon. Maka ini akan menjadi reaksi dari para sahabat itu apakah mereka mengizinkan atau tidaknya pembakaran Al-Quran. Sekarang kita simak di sini. Kanon Alkitab walaupun berbeda, gereja tidak ada pembakaran Alkitab pada waktu itu. Berbeda dengan Utsman yang sekarang Quran digunakan, pembakaran mushaf-mushaf para sahabat tetap dijalankan oleh Utsman bin Affan. Mari kita baca di sini. Ini adalah rujukan yang pernah ditampilkan oleh Pak Gracia Pelo, channel Inyo Manis. Judulnya itu adalah Sejarah Al-Quran yang disusun oleh M. Ma'rifat. Kemarin saya berencana beli buku ini karena ya seperti yang kita ketahui, saya terkendala juga menabung untuk membeli HP. Tapi saya berdoa secepatnya suatu saat nanti saya mengoleksi buku ini. Amin. Dalam buku ini hal yang menariknya adalah Ibnu Mas'ud pernah berlawan, pernah konflik bahkan menentang Khalifah Khalifah Utsman bin Naufal karena Al-Quran tidak diserahkan. Mari kita baca di sini. Yaqubi berkata, mereka telah mengumpulkan semua mushaf dari segala penjuru dan mendidihkannya ke dalam campuran air dan cuka, kemudian mencucinya. Bayangkan, sampai ada yang direndam sampai dicuci. Sebagian dari mereka berkata, mereka membakar semua mushaf. Mushaf itu hanya mushaf Ibnu Mas'ud saja yang masih tetap terjaga karena dia menolak untuk menyerahkannya kepada Abdullah bin Amir. Karena penolakan ini, Utsman menghadirkannya ke Madinah. Ibnu Mas'ud pun hadir ke Madinah ketika Utsman masih berpidato. Ketika mengetahui ada Ibnu Mas'ud, Utsman berkata, ini Utsman yang berkata, sebentar lagi hewan berkaki 4 yang buruk akan datang. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab ungkapan itu juga dengan kata-kata yang kasar. Pada saat itu Utsman memerintahkan agar Ibnu Mas'ud diseret. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud. Tidak dijelaskan oleh M. Ma'rifat apa yang terjadi menurut riwayat ini. Tapi yang jelas menurut M. Ma'rifat, Utsman bin Affan pernah pernah menyiksa Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud pernah memberontak karena naskahnya tidak diserahkan. Bahkan kata Utsman bin Affan itu kasar sekali terhadap Ibnu Mas'ud. Saya tidak tahu apakah riwayat M. Ma'rifat ini dapat diakui sahih atau tidak, karena saya masih mengutip ini dalam videonya Pak Gracia Pelo. Doakan saja, semoga nanti kita akan membedah ini, karena memang kajian saya adalah membedah buku. Nah, ini menariknya dalam hadis Tirmizi 3029, saya tidak akan membaca panjangnya karena ini ada riwayat sanadnya. Tapi kawan-kawan cari aja hadis Tirmizi 3029, pemberontakan Ibnu Mas'ud. Dari susunan foto yang kedua, jajaran kedua, di sini dikatakan bagian terakhirnya, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah menuturkan padaku bahwa Abdullah bin Mas'ud membenci Zaid bin Syabit lantaran penyalinan mushaf-mushaf. Dan ia mengatakan, wahai segenap kaum muslimin, aku diasingkan
Maksudnya tidak diikut sertakan dalam menyalingkan mushaf dan hanya diurus oleh seorang saja, yaitu Zaid. Padahal demi Allah, aku adalah seorang muslim, sedangkan ia dilahirkan dari orang kafir. Aku muslim, sedangkan dia dulu saat dalam kandungan adalah orang kafir. Maksudnya Zaid bin Sabit. Ibnu Mas'ud juga mengatakan, wahai seluruh penduduk Irak, tutupi dan sembunyikanlah mushaf-mushaf yang ada pada kalian. Sesungguhnya Allah berfirman, barang siapa yang berkhianat, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan apa yang telah dikhianati. Mereka akan bertemu Allah dan membawa mushaf. Az-Zuhri berkata, para sahabat Nabi yang utama tidak menyukai ucapan Ibnu Mas'ud tersebut. Abu Isa mengatakan bahwa hadis ini hasan, sahih. Kami hanya mengetahui dari hadisnya. Ini menarik, kalau kawan-kawan silakan cari namanya hadis Tirmizi nomor 3029. Abdullah bin Mas'ud memberikan sifat kebenciannya terhadap apa yang dilaksanakan oleh Khalifah Utsman bin Affan ketika ingin menghancurkan semua naskah para sahabat. Nah, coba kita lihat apa pandangan Munim Siri yang sempat kita tonton videonya tadi, pernah meriwayatkan bagaimana reaksi para sahabat terhadap Ibnu Mas'ud. Di sini dikatakan bahwa Hajjaj sendiri mengikuti taktik provokasi pendahuluannya, bahkan menerapkan dengan tangan besi. Lanjut, saya baca yang ringkasnya ya. Sikapnya terhadap kodeks Ibnu Mas'ud sangat negatif, bahkan tampak memusuhi Ibnu Mas'ud. Dia menyebut Ibnu Mas'ud sebagai pemimpin orang-orang munafik, Razal munafikin. Jika saya hidup sejaman dengannya, katanya, maka saya tumpahkan darahnya ke tanah. Lalu ada juga riwayat dikatakan seorang qari Al-Quran dari Basrah melaporkan bahwa Hajjaj mengancam akan menghabisi penduduk Kufah jika mereka tidak berhenti mengikuti bacaan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah akan menghapus bacaan Ibnu Mas'ud dari mushaf, kendati pun harus dilakukan dengan tulang babi. Bayangkan loh, Ibnu Mas'ud yang dibanggakan oleh Rasulullah, Ibnu Mas'ud yang telah ditunjuk oleh Rasulullah sebagai guru pengajar Al-Quran yang lebih utama. Pada akhirnya para sahabat membenci dia. Mulai dari para sahabat kekhalifan Utsman bin Affan sampai Hajjaj. Ini sangat mengerikan sekali. Tetapi ya sudahlah, itu adalah sejarah saudara muslim yang kita kembalikan dalam konteks mereka, dalam sejarah mereka saja. Kita hanya perlu membacakan saja. Kita hanya perlu mengetahui saja dalam apa yang saya sampaikan dari buku-buku yang telah saya tunjukkan di sini. Nah, ini adalah terakhir. Tadi saya selalu mengatakan terakhir ya. Saya sempat lupa dan sempat terilhamkan lagi untuk memberikan apologetika saya terhadap saudara muslim, terhadap naskah-naskah yang telah dibakar oleh Utsman bin Affan. Ada yang mengatakan bahwa Quran yang dibakar Utsman itu hanya mengacu perbedaan qiraah saja. Benarkah informasi itu? Mari kita lihat dalam riwayat yang telah ditulis oleh Profesor Munim Siri. Menarik di sini, ada pandangan revisionis yang ditulis oleh Profesor Munim Siri, baik Rahmani maupun Imadi, mempertanyakan tujuan Utsman untuk menyatukan bacaan Al-Quran. Ini halaman 52. Minta maaf, saya lupa memberitahukan halamannya. Sebagaimana disebutkan di atas, proyek mushaf itu disadari oleh keprihatinan adanya perselisihan di kalangan prajurit perang yang berasal dari daerah karena bacaan Al-Quran mereka yang berbeda. Karena itu, Utsman bermaksud menyelesaikan perbedaan dalam membaca Al-Quran dan menyatukan mereka kembali melalui cara membaca Al-Quran yang satu. Sepintas narasi ini masuk akal karena ada keterkaitan antara tujuan menyatukan bacaan dan perselisihan yang ditimbulkan karena perbedaan bacaan. Namun, ada aspek dari narasi tersebut yang tidak koheren, yakni bahwa huruf Arab Al-Quran pada masa itu belum disertai tanda baca, harakat ya. Bahkan huruf Arab belum diberi titik untuk membedakan bentuk huruf yang sama seperti ba, ta, dan so atau jim, ha, dan ko. Perbedaan baca huruf-huruf tersebut ditentukan oleh titik. Tanpa titik maka bisa dibaca sama. Dikatakan juga di sini, Imadi bertanya, bagaimana mungkin Utsman bertujuan menyatukan bacaan jika aksara Arab belum diberi diakritik atau titik tanda baca. Ia juga berargumen bahwa Utsman tidak pernah mengutus pembaca Al-Quran saat mengirimkan kodeks resmi Al-Quran ke berbagai daerah. Jadi maksudnya adalah jika saudara muslim mengatakan penghancuran naskah oleh Utsman bin Affan itu adalah karena harakat dan qiraat,
Qiraat artinya adalah cara membacanya. Sedangkan harokat adalah titik konsonan bacaannya. Itu mustahil karena itu belum ada zaman Utsman, tetapi setelah Utsman dan kemungkinan besar ini bukan mengacu kepada qiraat tetapi lebih mengacu kepada ayat-ayat yang bersifat lafadzinya, tulisannya, huruf Arabnya yang pasti berbeda sekali. Tapi itu berdasarkan pandangan-pandangan yang sudah saya tunjukkan dari baik itu Rahmani, Imadi, dan pandangan Islam revisionis lainnya. Dan menurut sejarah-sejarah yang otentik kita pelajari di sini. Jadi apakah kesimpulan yang dapat kita pelajari di sini? Yang pertama, kesimpulannya adalah perbedaan kanon Alkitab memang berbeda, tetapi tidak membawa perselisihan kecuali konflik Protestan dengan Katolik yang berasal abad 15. Dan itu tidak pernah terjadi konfliknya karena perbedaan kanon dari zaman Bapak-Bapak gereja tanpa ada pertumpahan darah dan kekerasan. Jadi tidak ada yang namanya pertumpahan dan kekerasan hanya karena perbedaan kanon. Kedua, jumlah kanon Quran ternyata juga berbeda sebelum dipakemkan oleh Utsman bin Affan. Yang ketiga, perbedaan kanon Quran dan pembakaran Al-Quran zaman Utsman bukan saja masalah harokat. Jadi, kalau kawan-kawan mendapatkan kabar pembakaran Al-Quran itu hanya karena masalah titik konsonan, cara bacaan, qiraatus sabah, 7 cara baca atau cara membaca Qur'annya, itu dibantah oleh apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati kalian semua. Amin. حيلو